Sholat biasanya kan hubungannya dengan waktu. Ya ini. Kita sholat 5 kali sehari. Jangan sampai dibalik ya. Nah, 5 hari sekali. Lu ada lu itu dong. Nah, ya ini. Kebolak-balik nggak karuan. 5 hari sekali. Ini sehari 5 kali. Coba dihitung. 5 kali sholat. Nah, Pak, saking lamanya siapa? Namanya? Pak Bambang lah, sampai lupa. Ya ini. Kira-kira ini Pak Bambang ya ini. Kita ibu-ibu juga sholat sehari yang 5 kali tadi kalau dikumpulkan berapa jam? Sampai sejam. Tidak sampai sejam. Setuju nggak kira-kira? Loh, tidak sampai sejam loh. Jadi yang 24 jam tadi dikurangi tidak sampai sejam, tidak 1 jam. Lah itu saja kok nggak mau, itu kebangetan. Lah, cobalah sekarang kita hitung ya, ibu-ibu coba hitung. Sholat subuh berapa menit? 6 menit. 6 menit ya. Nah, ya. Sholat duhur berapa menit? 6 menit. Rolas, ya, 12. Terus sholat maghrib. Saya kira nggak ada 6 menit lah, telung rakaat kok. Ya ini. Nah, 5 menit kan rata-rata ya. 5 menit aja rasanya lama bener. Kalau sholat itu gitu ya, perasaan saya sih. Tapi kalau saya nonton sinetron sejam sebentar. Nah, saya tapi bukan ibu-ibu ya, itu nggak usah tersinggung. Nah, ya itu. Lah. Nah, itu sholat. Saya sering imam kalau ngimami kelamaan, pirang lamanya itu berapa? Wong kalau saya hitung, itu yang agak lama saya itu sholat subuh hari Jumat besok pagi. Karena memang sunahnya kan surah sajdah, ya itu ini. Kemudian surah Al-Insan, nggak ada Pak 20 menit. Tapi kalau bahkan kalau sholat jangan lama-lama. Lah wong piye lah, kalau 20 menit aja dianggap lama, lah terus njaluk pirang menit. Nah, kan kita sudah ahli. Aja pinter sholat itu cepat. Lah pinter sholat cepat. Emang nyupir apa? Nah, jadi kalau gitu. Jadi tadi misalnya ya 6 subuh. Subuh 6 apa 5? 20. Aduh, sekarang dihitung maksimal ya. Nah, 10 menit lah, 20 menit. Ya itu. Terus duhur 6 menit. 6 menit. Nek 20 ra ono sing makmum. 6 menit ya 26. Terus nanti asar 6 menit. Berarti berapa? 32. Nah, asar maghrib 5 menit. Enggak ada sejam ternyata. Loh, 24 jam dikurang sejam aja nggak ada. Lah kok malas? Lah ini bagaimana? Ini baru dari aspek waktu. Emang kalau orang sholat terus rugi? Kira-kira gimana Pak Yurilis? Kalau orang sholat rugi nggak? Ini kan Pak Yurilis kan jaga toko, kan misalnya gitu. Tak tinggal sholat terus yang mau beli nggak jadi? Kira-kira gitu nggak Pak? Enggak kan? Loh. Gantian. Apa? Gantian. Iya, itu tadi artinya kan nggak merugikan. Karena pernah itu, ini adik saya nih mau kerja pada tokek Cina, ya itu ini. Tanya, kamu sholat nggak? Ya sholat lah Pak. Lu yang kamu buat sholat itu kalau untuk melayani pembeli, wis ping piro lah itu dihitung begitunya, akhirnya dia nggak diterima gara-gara sholat. Nah. Padahal kan yang pembeli yang nentukan Allah. Kadang-kadang kita, pas duhur, pas rame, ya kan itu, akhirnya nggak sholat. Nah ini bukan Pak Julius nih ya. Nah, jangan tersinggung Pak, ini orang sono jauh. Ya itu. Nah, ternyata nggak merugikan kok. Kadang-kadang kita gitu, waduh, sholat, ke azan malah disalat, azan lagi. Itu ya. Nah. Rangkaiannya loh tadi betul rangkaiannya ayat 20 menit lah dengan zikir macam-macam. Padahal zikir kan memang tidak harus ya, di jalannya bisa. Ini cuman diminta oleh Allah sholat
Yang kalau dilihat dari aspek waktu sama sekali tidak merugikan. Nah, padahal kalau kita hitung waktu kita 24 jam yang kita gunakan untuk selain ibadah biasanya lebih lama. Hitung aja, tidur ini paling lama berapa jam kan gitu. Nah, mandi berapa jam, berapa menit. Apalagi kalau sudah tua seperti saya ini, di kamar mandi lama buang airnya loh kan itu. Nah, waktu-waktu yang lain hanya untuk kok nggak bisa, kan kebangetan. Nah, oleh karena itu mari mensyukuri nikmat Allah. Salat la fasolli li rabbika, salat untuk Allah. Dari itu saya harapkan betul perhatikan ini salat ya, jangan sampai ada karena satu dan lain hal kemudian dikalahkan. Karena barometer orang kan salat, kata Umar. Kalau salatnya baik, yang lain baik. Kalau sholatnya tidak baik, yang lain tidak baik. Loh, tapi ada tuh orang sholat kok korupsi. Ah, gini tuh. Gimana jawabnya? Berarti sholatnya nggak baik gitu? Oh, nggak begitu. Itu nyalakan sholat. Lah, Rasul pernah ditanya, tapi jawabnya karena Rasulullah jawabnya pas. Ya Rasulullah, ada orang ini gini. Oh, kalau malam sholat, neng kalau siang itu ngutil. Ngerti ngutil? Nyopet. Nah, ya itu. Aduh, oh, itu sholatnya nggak percuma sholat kan gitu. Rasul jawabnya nggak begitu. Nah, kalau sholatnya bener dia nggak akan nyopet. Lah gitu jawabnya. Jangan percuma sholat, tapi apa? Wis rasa sholat sisan. Loh, ya nggak begitu. Rasul jawabnya pas. Kalau sholatnya bener dia tidak akan nyopet. Lah, berarti tadi sholatnya apa? Ya benar. Nah, orang koruptor itu rata-rata sholat loh. Ya ini Muslim. Saya beberapa kali karena sering dulu ke ketahanan KPK sering ke suka miskin, padahal orangnya kan maunya suka kaya tapi jadi suka miskin. Berapa kali itu teman-teman siapa di Tanzan itu rata-rata Muslim. Nah, ya sholat juga, mau aja lihat jidatnya hitam, maka jidat hitam nggak jadi jaminan ya itu. Nah, jaminan ya itu. Nah, itu sholat, tapi ya itu korupsi loh, piye. Nah, ini jelas sholatnya nggak benar, maka dia apa? Mencuri, dia korupsi. Padahal kan dia tidak mengatakan inna sholati wa nusuki kan gitu. Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Jadi kalau sholatnya benar dia tidak akan terjerumus pada kemaksiatan. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar.